Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh penumpangan tangan sidang penangguang disertai nubuat. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan.
dan ruangmu itu terang, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain.
merasa berbahagia bersama dengan Anda semua. Bandung tetap sudah menjadi bagian dari hidup saya. Boleh dikatakan jadi lebur kuring, manulis, kampung halaman yang indah. Dan saya merasa didukung oleh umat, oleh para romo, para pastor, dalam melaksanakan tugas penggembalaan di tempat ini. Lalu bersama-sama ingin membangun suatu gereja yang hidup, gereja yang berakar, yang mekar dan berbuah. Dan itu kemudian kami jadikan sebagai suatu cita-cita yang didukung dengan suatu arah dasar. Monsieur Anton bersama dengan teman-teman berupaya bersama-sama merumuskan arah dasar itu, menggali kekayaan-kekayaan rohani yang tersimpan dalam gereja Katolik, dalam budaya setempat, dan tokoh-tokoh yang bisa menjadi teladan bagi kami untuk menjadikan gereja itu sungguh-sungguh hidup. Kita tentu bersyukur bahwa di Bandung ini pula kekayaan tentang gereja dari Konsili Vatikan II, bahwa gereja adalah persekutuan, communion, diolah oleh para uskup Asia tahun 90 dalam plenary assembly di Lembang, Bandung juga merumuskan gereja macam apakah yang akan dibangun di realitas Asia ini, yang disebut sebagai gereja yang hidup, sebagai a dynamic communion of communities, gereja yang hidup sebagai persekutuan dari komunitas-komunitas umat beriman. Untuk itu kita menggali kekayaan budaya Sunda. Ada kesediaan untuk saling asah, saling asih, saling asuh, dijadikan sebagai dasar untuk membangun gereja yang hidup kita. Dan saya masih ingat pada waktu itu ketika anak Islam dirumuskan, diharapkan ada seorang tokoh dari kitab suci yang memberi inspirasi bagi kami bagaimana bisa bersikap satu sama lain, membangun persaudaraan yang baik. Muncullah tokoh seorang pria Samaria yang baik hati. Saya ingat kamu Anton juga bagian dari mereka yang merumuskan arah dasar itu. Tidak hanya merumuskan, tetapi juga kemudian menyampaikan, menerangkan kepada umat dengan penuh semangat, menerangkan bagaimana seorang pria Samaria yang baik itu bersedia meninggalkan tujuan pokok, bersedia meninggalkan kenyamanannya untuk orang yang menjadi korban di tengah perjalanan, membiarkan supaya tunggangannya itu dipakai oleh orang yang menjadi korban itu. Dan bahkan kemudian dalam kesempatan lain saya mendengar bahwa kebaikan pria Samaria itu dilengkapi dengan bagaimana kerinduan seorang wanita Samaria kepada Yesus. Dia haus dan Yesus Kristus memberikan air kehidupan itu. Perjumpaan antara wanita Samaria dengan Yesus menjadi sukacita bagi perempuan itu dan diceritakan kepada orang-orang kotanya. Dan begitu Yesus berkenan untuk tinggal bersama orang Samaria itu. Dalam imajinasi saya, sangat mungkin satu di antara orang Samaria itu adalah orang Samaria yang baik hati yang diceritakan oleh Lukas itu. Jadi lengkaplah pria Samaria yang baik hati, wanita Samaria yang mempunyai suatu kerinduan akan Yesus, compassion to victims dan compassion for Christ. Jadi suatu dasar yang mengantar kita untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tapi saya masih ingat bahwa setelah semuanya itu hampir selesai, memenuhi keabsahan suatu upacara digunakan untuk menghabiskan seorang uskup. Ketika ada acara keliling-keliling, lalu putra saya itu jatuh. Di belakang saya ada Nuncio, pada waktu itu ada Musyadio. Saya merasa putra ini akan jatuh lagi. Maksudnya ini akan jatuh lagi. Saya katakan begitu. Musyadio mengatakan apa? Jalan terus saja, jalan terus saja. Tetapi ya, ini menjadi suatu isyarat bagi saya. Meskipun jatuh bangun, tetapi jalan terus saja. Dan ada orang-orang yang menafsirkan, yaitulah bagian dari perjalanan saya menemani seluruh umat uskup Bandung menjadi uskup. Pada akhirnya ada suatu keputusan lain yang saya harus kembali.
pengalaman berpastoral di keuskupan ini. Bulan Januari tahun 2011 saya kembali ke Malang. Dan apa yang terjadi? Bulan kemudian ada peristiwa geger-gegeran di Indonesia ini. Ada peristiwa Cikesik, ada peristiwa Abu Masa di Temanggung. Sementara itu juga ada Gunung Merapi yang baru saja meletus. Beberapa bulan setelah meletus, kami para pemimpin dan tokoh-tokoh umat ini dikumpulkan bersama-sama untuk bersama-sama mengadakan suatu reboisasi di lereng Gunung Merapi. Ketika saya diminta untuk mengadakan sambutan, saya sampaikan pada sambutan itu mimpi saya yang saya peroleh ketika saya tidur di rumah di greenhouse di Bandung. Saya ceritakan mimpi saya. Saya bertemu dengan seorang kiai di suatu pondok pesantren. Dan dalam mimpi saya menyaksikan bahwa kiai itu sedang berdialog dengan para santrinya. Ada pertanyaan sederhana yang dikemukakan oleh sang kiai itu. Nah, dia bertanya, kapan matahari itu terbit? Pertanyaan sederhana kan? Saya tidak tahu apakah pernah saya ceritakan kepada umat di Keuskupan Bandung. Rasanya pada waktu itu belum sempat ada waktu untuk bercerita ini. Lalu ada seorang santri yang kemudian menjawab, Pak Kiai, tentu matahari terbit pada waktu ketika kita mendengar ayam jambu berkokok. Tidak tepat juga. Lalu kapan Pak Kiai? Kapan matahari terbit? Seorang yang mengatakan, Pak Kiai tentu matahari terbit ketika kami melihat di timur itu ada sinar merah yang mulai menyembul. Pak Kiai juga mengatakan tidak pada waktu itu. Kapan Pak Kiai matahari terbit? Masih ada yang menjawab, Pak Kiai matahari terbit itu terjadi ketika kami mendengar azan di waktu subuh, bukan pada waktu itu. Lalu kapan matahari terbit? Pak Kiai menjawab, matahari itu terbit ketika hatimu penuh kasih. Dan bila hatimu penuh kasih, lalu matamu menjadi mampu untuk melihat orang-orang di sekitarmu itu adalah saudari-saudari. Kasih adalah daya kekuatan yang membuat kita mampu untuk melihat segala-galanya secara berbeda. Dan saya merasa itu ditangkap juga oleh Monsignor Anton yang terpilih menjadi Keuskupan Bandung. Kasih menjadi suatu pengalaman iman bahwa tempatnya ada di dalam diri Allah, karena Allah memang adalah kasih yang memberi perintah supaya kita saling mengasihi. Kasihlah seorang akan yang lain. Kasih adalah daya kekuatan yang membuat kita mampu untuk melihat langit yang baru dan baru. Maka saudara-saudara kasih,
kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, para malaikat Allah, Santo Yosef, Santo Yohanes Pembaptis,
dan semua pejabat gereja dalam pengabdian yang suci. Semoga Engkau memberkati uskup terpilih ini. Semoga Engkau memberkati dan menguduskan uskup terpilih ini. Semoga Engkau memberkati dan menguduskan dan menakbiskan uskup terpilih ini. Semoga Engkau menjaga para bangsa dalam damai dan kerukunan sejati. Semoga Engkau melimpahkan belas kasih-Mu bagi semua orang yang menderita. Semoga Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepadamu. Yesus Putra Allah yang hidup. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami.
segala sesuatu sebelum dijadikan. Engkau telah memberi tata peraturan dalam gereja dengan sabda rahmat-Mu. Sejak Abraham Kau telah menentukan umat-Mu untuk mewarisi hidup kekal. Engkau telah mengangkat para pemimpin dan imam, dan tidak membiarkan gelisahmu tanpa pelayan. Sejak awal mula kemuliaan-Mu terpancar dalam orang-orang pilihan-Mu. Curahkanlah kini kepada orang pilihan-Mu ini kekuatan yang berasal daripada-Mu, yaitu roh pangkal segala rahmat yang telah Kau curahkan kepada Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, dan yang olehnya dianugerahkan kepada para rasul. Mereka telah membangun jemaat di tempat masing-masing sebagai kediaman-Mu yang kudus, demi keagungan dan kemuliaan nama-Mu sepanjang masa. Ya Bapa, Engkau mengenal hati manusia. Rahmatilah hamba-Mu yang Kau pilih menjadi uskup ini, supaya ia turut mengembalakan umat-Mu yang kudus dan menunaikan imamat agungnya tanpa celah dengan melayani Engkau siang dan malam, supaya dia